Vietnam. Padahal di rumah ada, tapi beli di bandara. Untung masih ada juga. Pertama kali ke Vietnam dan pertama kali juga nih nyobain Subway yang kebab. Murah. Coba. Kayak lebih nggak berantakan gitu loh makannya. Iya. Kalau roti kan kayak bleber-bleber gitu kan. Dan wrappingnya juga enak ya. Nggak terlalu kayak keras-keras kaku gitu ya. Enggak. Nih ada teh sama ada kopi. Hampir ditabrak motor. Iya. Ini besar dan ini yang small. Tuh kan nih lebih hijau gitu kan. Daunnya kayak banyak banget. Ini daun apa ya? Daun wansui bukan? Bukan deh. Kuahnya dulu. Kuahnya nih. Kaldunya berasa banget. Enak. Ini nih cabai. Oke, mari kita makan. Habis makan kita mau nge-dessert di Cengon 93. Ke depan kita orang lain nih. Siapa nih di depan kita nih? Kupikir kayak cuman satu rasa gitu, ternyata buset tuh. Sabrek-abrek. Ya itulah makanan dessert Indonesia juga ya, kayak Iya. kembang tahu, ronde. Ini bahkan ada ini, ada makanan juga nih. Gokil tempat. Jadi esnya itu tuh dipisah nih bikin ke sini. Mari kita makan. Coba. Dessert. First dessert in Hanoi. Yang punya itu kayak lebih berwarna gitu. Iya. Ini 35.000 dong, berarti sekitar 22.000 gitu lah ya. Wow. Mentang dengan kearifan lokal. Kok udah jam segini belum ke hotel? Ya, jadi malam ini kita akan menginapnya di bus. Kita pesan lewat Klook, sleeper bus to Sapa. Lumayan ngehemat satu malam hotel. Tadi tuh tempat dessert yang kita makan itu tuh tutupnya jam 12 malam. Jadi menarik banget tuh kalau kalian habis makan itu kan keliling-keliling di Old Quarter, masih bisa mampir ke situ karena dia tutupnya jam 12 malam. Sampai jumpa di Sapa. Ayo dilepas sepatunya. Lepasnya di luar kan. Iya, hari pertama udah belanja aja. Oh, terang juga loh dalamnya. Nyaman lah ya. Hah? Iya, terlihat nyaman. Iya. Mantul. Bagus. Hah? Kenapa? Kalau di Kuelin lebih gila ya. Iya. Ini mancing. Linda. Oh, baunya juga terang. Ayo. Enak. Ini sih karoserinya sih kayak robotik gitu. Gokil, ini kayak bisa diatur nih kursinya nih, ranjangnya naik turun nih. Di sini ada AC, ini jendela melihat keluar. Ini ranjangnya. Terus ini bantal sama selimut, ada TV. Mie ada minum. Ini minum. Ada minum. Ada hordeng buat ditutup. Ini ada headset juga. Dan ini juga joknya bagus banget, bersih lagi. Ini sih nyaman banget nih. Gila sih, busnya sih bagus banget. Berapa jam ini? 6 ya? 6 jam sih nyaman lah ini, gila. Nyaman sih 6 jam sih. Oke lah, sampai jumpa di Sapa. Gila, gokil, nyaman banget. Sudah sampai di Sapa jam 6 pagi. Jadi kita diturunin di sini di depan apa ini ya? Kantor turnya gitu. Terus nanti kita di transfer pakai mobil yang ini ke Sentral. Pistachio. 3% to Pistachio Hotel. Oke, sekarang
sekarang kita udah sampai di Hotel Azalea Sapa. The estetik ya. Iya, dari luar sih tampangnya menjanjikan sekali. Iya. Kelihatannya kayak masih baru ya. Masih bagus sih. Tapi yang pasti kita belum bisa check-in. Karena masih jam 7 pagi. Oke lah, kita titip barang aja dulu. Oke, kita sekarang sudah naruh barang kita di hotel. Sekarang kita mau jalan-jalan di sini. Rencananya sih kita mau ke ini nih, apa namanya? Fansipan. Iya, itu dia. Jadi Puncak tertinggi di. itu berarti kita belinya dari online kan? Iya. Habis itu nanti kita baru naik trennya dari situ Iya, kan? betul. Ya begitulah. Jadi kayaknya kalau aku tanya-tanya sama hotel, dia juga jual. Dia bilang harga yang dia jual dengan di tiketnya sama. Dan aku bandingin kalau sama Makhluk tetap lebih murah dikit. Jadi teman-teman bisa consider itu. Oke lah, let's go. Ini nih yang paling sering kita lihat. Udah hampir berapa bulan lebih nyari-nyari Sapa nih. Bangunannya ini mulu nih yang kelihatan nih. Aku baru tahu ternyata ini tuh stasiun kereta juga ya ternyata ya. Sapa Station. Lantai 3 restoran, lantai 2 shopping mall. Nah ini kita sekarang di lantai dasar, lantai 1. Nah, kita udah beli tiketnya dan Zara dapat diskon lagi 5% lebih murah lagi. Sip. Langsung masuk kereta. Ini lucu ya. Iya. Kayak all this gitu. Turun dari cable car. Nggak kelihatan apa-apa. Padahal rame loh ini. Tuh. Itu di awan. Di atas awan. Anjay, dingin banget. Terus semua orang tuh pada pakai jas hujan, cuman kita doang yang nggak pakai. Kita jalan ke sana kayaknya. Jarak pandangnya kayak cuman 100 meter gitu, itu hilang. Oke teman-teman, ini sekarang lagi nunggu di restoran yang ada di sini sambil nunggu makin siang. Mudah-mudahan ada matahari, jadinya nggak berkabut sekarang gitu. Karena tadi juga pas naik ke atas tuh kayak semua putih aja gitu, dingin lagi. Terus cuma pakai lengan pendek doang. Jadi ya udah sekarang lagi nunggu di sini sambil makan dulu. Rice in bamboo. Wih, seru amat. Dipotong-potong. Kata si masnya sampai besok juga begini. Aku tadi barusan ngomong di video siang-siang mudah-mudahan lebih terang gitu, ternyata putus lagi harapannya. Iya, mateng dah. Dan kita udah beli monorail ke atas. Oh, ada monorail lagi nih ke atas. Ada. Astaga. Coba aja. Siangan dikit. Iya. Anginnya sih luar biasa sih. Nih. Orang flawless liburan kita. Lah tuh depan. Ini lepeknya bukan lepek keringetan, lepek kedinginan. Gila. Our outfit guys. Tapi ya, makin ke paling atas tuh makin gak gitu dingin ya. Makanya ketahan lempeng. Mungkin kali ya, anginnya soalnya nggak terlalu ini. Yang bikin dingin tuh anginnya. Jadi tadi tuh pas awal-awal kita mau naik tangga tuh anginnya kencang banget. Pas udah nyampe di atas tuh anginnya nggak terlalu kencang, jadi nggak sedingin itu. Itu sudah sampai. Lihat ya, itu tuh ada bendera tuh sebenarnya. Tuh benderanya tuh. Iya, dan di paling atas ada muncul matahari tipis-tipis. Lumayan lah, langsung anget ya. Dari berkabinginan sampai akhirnya sekarang Ada matahari. cerah kembali. Bener-bener ekstrim banget ya. Kayak ya tapi memang ketinggiannya kayaknya Tinggi banget lah. ketinggiannya tuh kayak langsung tuk-tuk gitu kali ya, jadi langsung perubahan cuacanya tuh drastis. Oh, by the way ini kita sekarang udah turun dari cable car, jadi ini sekarang sudah ada di stasiun apa sih namanya, monorail bukan ya? Hah? Stasiun tram. Nah jadi nanti habis dari stasiun tram kita turun lagi tuh, nyampenya di Sapa Station gitu. Ini
Ini sekarang lagi jalan-jalan di sini. Habis itu mau cari makan, habis itu check in, naruh barang, beberes dulu, habis itu baru jalan-jalan di sekitaran Sapa. Dan dong, tuh, batunya lope-lope. Ini foto di situ nih. Lucu banget nasi goreng dikasih topping. Full lagi sama cakwe. Mari kita makan. Akhirnya kita sudah sampai di Kamar. nama hotelnya apa? Aku sampai sekarang Azalea. Azalea Hotel Sapa. Jadi pas kalian masuk di sebelah sini ada lemari pakaian, bisa nyimpen barang di atas, ada hanger baju. Ini buat naruh-naruh koper. Ada bathrobe. Ini kamarnya, kita ke kamar mandi dulu. Nah, ini wastafelnya. Warnanya itu tuh bukan putih-putih gitu, tapi kayak agak-agak coklat. Nuansanya tuh memang coklat-coklat ya. Coklat, ininya bronze, ininya juga coklat. Terusnya nuansa si keramik-keramik ininya pun juga tegel-tegel. Warnanya pun juga lembut-lembut, kalem-kalem, earth tone gitu, anjay. Ininya juga tuh. Warna temboknya juga nggak putih loh, Mi. Tapi warnanya agak-agak kayak kecoklatan gitu. Ini bagian klosetnya, dan ini bagian showernya. Wah, Mi. Sini, Mi. Wih, nembus. Mantul. Oke lah, kita lihat kamarnya yuk. Wangi ya, ada wangi khusus gitu kalau kita masuk di kamar. Dan lantainya juga lucu banget. Warnanya itu tuh hijau-hijau gitu. Dan berpola dan bermotif. Beretnik lah. Iya, kayak etnik gitu ya. Tapi modern gitu, nggak jadul, nggak kuno. Ini ada coffee station. Dapat kopi, gelas, air panas, biasa lah ya. Tempat koper. Dan ini dia kamarnya. Jadi ini ranjangnya ukuran king size. Di sebelah sini ada meja, side table gitu sama kursi, ada lampunya. Lampunya juga lucu lagi nih. Dia pakai kayak pakai kayak motif-motif Vietnam gitu. Terus di bagian belakang ranjangnya ada backdrop gambar burung-burung dan pepohonan. Ada connecting door. Bisa nyambung nih sama yang sebelah. Terus di sini ada mungkin meja kerja kali ya. Terus di sini meja TV. Di sini ada TV. Udah. Dan kita punya ada balkon. Kita lihat view-nya. View konstruksi, guys. Tapi ya udahlah, lumayan. Ada cahaya. Setidaknya ada cahaya, karena yang kita tahu tuh hotel-hotel di Vietnam banyak kan tuh, terutama di Hanoi sih. Itu tuh karena dia Kayak ruko gitu. kayak ruko-ruko kan. Dijadiin hotel. Jadi ada beberapa kamar yang Benar-benar tertutup dalam ruangan. iya, nggak ada jendela. Cahaya. Jadi katanya kalian tuh mesti pastiin lihat di reviewnya, lihat di testimoni dari orang-orang yang nginep gitu. Karena kadang-kadang ya gitu, harganya murah nih, tapi pas kita lihat kamarnya, ternyata kamarnya itu tuh benar-benar nggak ada jendela sama sekali. Oke lah, sekarang kita beres-beres dulu. Baru hari kedua. Udah tempel koyo. Aku bingung kan mau nanya koyo tuh apa gitu, tapi ternyata ada tulisan Fujisip, terusnya gambarnya koyo. Jadi ya udahlah, hajar aja lah. Ini ya nama tokonya. Posisinya tuh persis di sebelahnya Sapa Station. Gokil, tempat pilihan Mami nih. With a view. Iya, tadi apa namanya nih ini? White Cloud Coffee. White Cloud Coffee. Aku kayak mau pesannya e-coffee nih. Yang terkenal di Vietnam katanya. Sama cemilan kali ya? Cara ya e-coffee. Let's go, e-coffee. Di torch itu atasnya jadi kayak agak-agak Makanya gula. gula. Agak-agak gosong gitu. Ternyata sih rasanya sih dibandingin kopi susu lain tuh rasanya tuh lebih creamy aja gitu karena kan ada telurnya kan. Nah cuman karena di atasnya ada kayak lapisan si yang gosong-gosongnya itu jadi enak sih menurut, kayak ada manis tapi ada pahit-pahitnya gitu, jadi kayak balance aja. Ya kan? Enak. Jadi kayak ada manis tapi ada hint-hint bitter-bitternya gitu. Jadinya nggak enak juga. Mantul. Ini dia ada spring roll. Mari kita makan. Jam 6 kita lagi ada di plazanya.
Oh, Ya di Plaza. Plaza apa Square ya? Ya itulah ya. Di tengah-tengahnya itu yang di seberangnya si Sun Plaza. Ngelihat ini orang-orang lagi pada main bola, main sepeda, jalan, duduk. Kayak aktivitas sore aja gitu ya. Habis dari sini kita mau jalan lagi menuju ke si danau sama ke Night market. habis itu makan malam mungkin di daerah situ. Habis itu baru kita balik ke hotel. Panas banget. Iya. Donat Vietnam. Donat Vietnam. Donat kepang. Donat. Oh, jemur. Makan terus. Gendut banget kucingnya. Cari cemilan buat makan di danau. Mari kita makan donat. Sambil memandang danau. Iya. Repot bener ya. Makan donat aja masih harus ke danau dulu. Let's go. Kita udah sampai di Sapa Night Market. Aku sih langsung ngeliatnya makanan. Itu belakang. No. Night. Kabar terima kasih. Thank you. Terima kasih. Pisang goreng wijen. Lagi kemana sih anak? Kamen. Oke, saatnya makan. Mas 20.000 lah ya. Terong. Nggak tahu. Gila nih, sate-sateannya menarik banget. Oke, sudah jadi. Dikasih cocolan, sayuran, sama ini yang nih. Ada terong, ada babi, ada enoki, sama nasinya dia tuh kayak nasi ketan gini. Masih ketan. Let's go, mari kita makan. Ini dia yang tertinggal. Sotong, cumi. Let's go nih, lihat. Di pasar. Hah? Ada alat makan guys. Oh, itu di belakang. Ditemani sama Hanoi Bir. Selamat pagi, mau sarapan cuman terkejut melihat balkon yang ada di restoran. Ternyata bagus banget view keluarnya. Karena ini tuh posisinya di lantai 7, jadi cukup tinggi untuk bisa melihat ke sekeliling kota Sapa. Gila, mewah banget nih sarapannya. Iya, yang bikin mewah pemandangannya. Ini karena berhubung hujan jadi akhirnya full lagi. Kamu juga full ya? Iya, Sama ini nih hot coffee dulu. Jadi tuh pas aku cari hotel di daerah sini tuh semuanya pasti include breakfast. Dia tuh nggak ada pilihan nggak ada breakfast. Jadi ya udah, ya which is good juga gitu karena akhirnya kita jadi bisa sarapannya ya di sini gitu dengan lebih santai, nggak usah nyari-nyari lagi keluar. Terus menu breakfastnya juga ya oke lah ya, lengkap gitu. Ada menu-menu yang kayak makanan Vietnam gitu, ada spring roll-nya juga, ada roti-rotian, ada salad, ada kopi dan teh juga. Nasi gorengnya persis kayak yang kemarin kita makan, kuning gitu kan. Dan ini restorannya karena ada di lantai 7 jadinya tuh bagus banget tempatnya gitu. View-nya bisa ngeliat view lah intinya. Oke, kita sarapan dulu. Hari ini kita sekarang mau ke Cat Village. bagus. Belum nyampe sih, ini masih baru di mulutnya. Kita masih harus jalan turun tangga lagi nanti ke pemukimannya, ke village-nya. Pemukiman bukan sih, ke desanya. Oke lah, let's go. Luar biasa, siap hiking nih Bu. Gimana kaki Bu? Kaki gimana Bu? Kaki gimana Bu? Bayinya. Aku pikir lantai jalanannya tuh juga udah batu gini. Jadi kalaupun hujan harusnya juga nggak terlalu licin karena nggak tanah-tanahan gitu. Kita
kita sekarang sudah sampai di Waterfall. Yeay. Sampai di sini. Ngopi. Ini di belakang ada kafe. Di belakang jembatan situ juga ada kafe. Di sebelah sana juga ada kafe. Di sebelah sini juga ada kafe. Nah, kita datang nih pas di hari Senin teman-teman. Jadi nggak tahu juga ya. Aku sih ngerasanya sih nggak terlalu ramai. Bahkan cenderung sepi lah bisa dibilang. Terus juga tadi jalan dari tempat beli tiket turun ke bawah juga tangga-tangga sih, tapi masih acceptable lah kalau menurut aku ya. Karena nggak terlalu jauh juga jaraknya. Kalau kalian turun yang ngebut-ngebut mungkin 10 sampai 15 menit juga mungkin udah nyampe ke sini. Kita sekarang lagi ada di Happy Bridge dan memang benar-benar membuat kita happy karena kita bisa duduk ngelurusin kaki dulu sambil ngelihat pemandangan si kuda-kuda putih sama jembatan cinta. Anjay. Ternyata bisa naik bagi. Iya. Berapa harganya, Bu? 10.000 satu orang. Berarti orang 7. Ngebut juga, cuy. Lumayan lah ya. Biar nggak pegel. Kita mendarat di titik di mana kita tadi berangkat. Lumayan banget nih. Menghemat dah ini menghemat tenaga dan waktu pakai bagi. Tadi kita perginya jalan kaki, terusnya pulangnya naik bagi. Kita nanti akan naik bis tidur lagi jam 11:30 malam dari Sapa menuju ke Hanoi. Jadi ini sekarang lagi duduk-duduk di depan danau sambil menikmati matahari sore. Woi, makan lagi. Ini katanya diambil, dicocol ke sini. Ini kita karena Indonesian, kita perlu Pakai cabai. Ininya lembut, potongannya agak manis-manis gitu dengan cabenya dan daunnya mantul. Di Indonesia kita kenal ini cicongfan. Congkang.